Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Ismawan, dengan NIM 0534948826 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ UT Jakarta. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu Tutor yang saya hormati beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, di sini ada sebuah soal tugas tiganya ya. Soal tugasnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan-bahan ajar di universitas terbuka dengan menggunakan Vue.js sebagai framework. Nah, ini merupakan lanjutan dari tugas 2. Sebelumnya saya juga sudah membuatkan aplikasinya. Cuman di sini bedanya yaitu view komponen dan template. Nah, strukturnya dari index, aset, data, bahan ajar. Nah, ini komponennya. Jadi dipisah-pisah. Ya, terus halaman stok, ada 2 halaman, dan tracking, 2 halaman tracking DO. Ya, jadi itu dia soalnya. Sekarang kita langsung ke programnya. Langsung ke nah, login dulu. Admin.pt.hub.id. Ini data yang udah ada di data dummy kemarin. Ini 1, 2, 3. Ya. Inilah dia tampilan pertamanya. Nah, untuk tampilan pertamanya seperti yang kemarin, nah, disuguhkan dengan dashboard. Nah, di sini ada data bahan ajar, total bahan ajar, dan pengetahuan, stok tersedia. Hmm. Di sini saya menambahkan filter untuk ketika menggunakan filter, maka ada bisa menggunakan reset. Bisa. Nah, ini saya menggunakan watcher. Jadi ketika user menggunakan filter kategori atau UPBJJ, nanti tombol reset akan muncul. Untuk halaman kedua, fitur tracking. Di sini saya menambahkan tracking untuk menampilkan. Kalau kemarin kita menampilkan hanya mencari menggunakan DO, sekarang kita bisa menggunakan NIM. Bisa DO dan bisa NIM. Oke, kita coba masukkan NIM-nya. Kita muncul. Sekarang kita coba menggunakan NIM inputnya. Nah, NIM sudah menggunakan NIM. Nah, untuk fitur tambahan demo, di sini saya hanya menambahkan fitur perjalanan. Nah, biar kelihatan tadi saya kembali untuk video perjalanannya. Kita coba menambahkan input DO. Pengguna masukkan manual NIM 05. Berat bebas. Berisi kita pilih express. Ini bebas. Nah, ini. Nah, kita coba ini ya. Nah, input nomor DO secara otomatis ditambahkan sesuai ini tadi 1, ini otomatis 2, dan nanti selanjutnya 3, 4, 5, dan selanjutnya. Nah, di sini bisa edit.
Nah, kita sekarang cari yang barusan. Nah, ini muncul. Ya, terus dan di sini bisa dihapus. Nah, untuk sebelum dihapus ada muncul pop-up. Yakinkan, pakai yakin untuk menghapus. Untuk stop juga sama, masih sama seperti yang kemarin, hanya menambahkan fitur reset. Dan di sini bisa mencari dari judul, keluar, dan dari kode juga bisa cari keluar. Kita coba menambahkan bahan ajar, kode, judul, kategorinya, chip, itu saja Jakarta, lokasi, harga, stop tersedia, stop safety, tuh catatan, kita simpan, nah, dan langsung tersimpan. Sini juga kita bisa mengedit, nah, dan di sini juga otomatis sudah ada pengaturan kalau misalkan stop menipis, ada banner atau bahaya, ya peringatan, dan ada tanda orange, kalau aman hijau, dan kalau kosong, kita coba kosongkan stop. Nah, kalau kosong, tandanya merah. Dan di sini juga bisa menghapus. Dan kembali lagi setelah mau menghapus, ada muncul keluar pop-up. Oke, mau terhapus. Nah, sekarang kita ke programnya. Nah, di sini karena di tugas kali ini untuk proyeknya sudah menggunakan SPA Single Page Application sesuai dengan prinsip Vue.js, dan untuk file-filenya sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan struktur komponennya. Nah, di sini ada tiga folder, ada aset untuk menyimpan logo, CSS untuk file style, dan JS ya, untuk aplikasinya. Dalam folder JS saya di sini membuat dua folder, ada FJS untuk pengaturan utamanya, untuk pengaturan tampilan di sini database format JS. Nah, dan perubahan ada dashboard, ada user, ada login, sidebar, ada, dan perubahan-perubahan misalnya ada di stop dan tracking. Stop, stop. Untuk fitur filternya, tracking, stop, stop dari filter di sini gunakan WhatsApp untuk mengambil wajib tersebut untuk melakukan reset. Apa yang dilakukan user, mau klik, nah, klik, nah, sini baca baca filter kategori, filter PDJ. Jadi jika ada ini kan di sini ya, namanya insert value, nah, filter kategori, filter PJJ. Ketika filter kategori dan filter PJJ ada yang melakukan aksi, maka kosongkan, di set, dikosongkan. Ini fungsinya. Dan di tracking juga, dan di tracking saya hanya menambahkan pencarian DO, dan kemarin hanya pencarian nomor DO-nya, dan sekarang bisa menambahkan NIM untuk mencari di tracking DO-nya di sini. Nah, cari berdasarkan NIM. Jadi saya menambahkan function di pintu
tracking kemarin default tracking sama dengan input apapun yang diinputkan user kembalikan nilai. Jadi apapun yang ada di sini return tampilkan kembali. Kalau nggak ada return, datanya ada di simpan tapi tidak ditampilkan. Jadi saya tulis ini. Nah, untuk CSS seperti kemarin tidak ada perubahan. Nah, kita ke AppJS. Nah, di sini karena saya menambahkan fitur komponen, jadi di sini untuk pengaturannya masih hampir sama seperti kemarin. Cuma di sini ada perubahan di database-nya. Kalau kemarin kita menyimpan database di sini, nah sekarang kita hanya perlu memanggil database tersebut dengan menggunakan jika user login, dan yang kita panggil dari local storage, panggil yuk jika dashboard. Jika usernya ada, maka diteruskan ke dashboard. Tuh. Nah, untuk database-nya kita isi di sini. Nah, ini untuk front apps-nya, apps-nya bawaan dari Vue. Nah, di sini menggunakan komponen. Jadi untuk memisahkan kode sesuai dengan fungsinya. Jika login untuk login, sidebar untuk sidebar, header untuk header. Nah, di sini kita menyimpan login, dashboard, header, sidebar, stop, tracking. Untuk ditampilkan di aplikasi kita. Itu aja sih perubahannya. Untuk setupnya untuk sama masih sama. User masuk. Kita menampilkan user untuk mengecek login. Jika user login, maka tampilkan. Nah, di sini async dan await. Nah, di sini untuk fetching datanya kita menggunakan async dan await. Asynchronous JavaScript ada async, ada await. Ya, async fungsinya, await ekspresinya. Si await yang menjalankan tugasnya. Try buat fungsi untuk memanggil JSON dan merubahnya kembali menjadi objek. Di samping itu, jika datanya tidak bisa diambil, database terputus, nah maka tampilkan ini nih, gagal memuat database status. Jadi apps database. Sambil ini di load, maka dia melakukan pengerjaan lain untuk mengambil database. Baru setelah database diambil, baru aplikasinya bisa dijalankan. Untuk menangani database JSON, kita menggunakan asynchronous JavaScript untuk mengambil data tersebut dari atau fetching data dari file database JSON yang nantinya akan digunakan untuk mengelola data di halaman web kita. Jadi setelah data termuat, tampilkan. Jadi, jadi ini tampilan pertamanya sudah sesuai dengan apa yang dipinta. Ini halaman pertama di stop, menampilkan daftar bahan ajar dan
Halaman kedua, tracking pengiriman. Ya, jadi itulah hasil akhirnya untuk tampilannya. Dan ini untuk kodenya, strukturnya. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai tahapan pembuatan aplikasi pengembangan ajar di UT. Terima kasih yang sudah menonton dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dikoreksi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.